wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Guru yang hebat. Di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Lica Kurniati, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya ingin mendesiminasikan tentang budaya positif. Yang pertama, apa itu budaya positif? Ada yang mau jawab? Kira-kira menurut Bapak Ibu Guru, apa itu budaya positif kira-kira? Budaya bernilai bagus. Budaya yang bernilai bagus, budaya yang bernilai baik. Ada yang lagi mau coba? Budaya yang bisa dijadikan sebagai contoh. Budaya yang bisa dijadikan contoh. Budaya yang apa lagi? Di sini budaya positif itu adalah serangkai kegiatan yang bermuatan nilai-nilai positif yang telah mengakar pada diri sendiri. Itulah budaya positif. Ada tujuan budaya positif. Yang pertama, di sini bisa Bapak Ibu lihat, yaitu terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Pembiasaan positif di sini dimaknai seperti kita menanamkan contoh ramah terhadap anak, senyum sapa, itu termasuk pembiasaan yang ada di budaya positif. Selanjutnya, dalam konsep utama budaya positif ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari konsep utama budaya positif ini, yang pertama adalah kita membahas tentang perubahan paradigma pembelajaran. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pelajaran yang diferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan setiap tahapan pertumbuhannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar kalimat diferensiasi? Sudah? Paham? Mungkin ada sebagian yang paham, ada sebagian belum? Belum. Diferensiasi itu berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu. Pembelajaran diferensi, pembelajaran yang berdasarkan dengan kebutuhan murid. Sebelum saya mulai, ini siang hari kita coba ice breaking dulu. Untuk pemula ice breaking, saya mohon Bapak Ibu Guru untuk berdiri. Ya, biar suasananya cair. Berdiri kita. Ambil video ya Bu ya. Dapat situ baik. Merasa kamera kopi. Ayo, kita breaking dulu. Kita pegangan di siang hari. Kiri kanan. Ada kayak foto senam. Apa Pak? Kreatif dan inovatif. Berakhlak mulia, berkenan global, mampu orang mandiri. Kreatif dan bernalar kritis.
kecenderungan ketidaknyamanan. Sedangkan disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Di sini tanpa paksaan, hukuman, dan ancaman. Jadi sebagai guru kita bertujuan untuk menciptakan murid yang disiplin dirinya sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinstiknya. Selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia dan diinginkan. Adapun nilai kebajikan yang sesuai dengan profil Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat bermikaan global. Yang kelima gotong royong. Yang keenam kreatif. Selanjutnya poin yang akan kita bahas adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid melakukan ini disiplinnya dirinya karena takut hukuman atau tingkatnya rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya motivasi perilaku ini, misalnya anaknya disiplin itu, yang pertama tuh takut dengan keancaman atau ketidaknyamanan. Biasanya anak-anak jangan terlambat, nanti ibu hukum kalian lari. Itulah motivasi yang biasanya terjadi pada anak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Di sini anak melakukan motivasi ini berharap dapat imbalan dari seseorang atau gurunya. Biasanya, nak bantu ibu nanti nilai kamu besar. Itu biasanya motivasi yang anak lakukan untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang bagus sebenarnya motivasi inilah, motivasi yang ketiga, bahwa anak itu melakukan sesuatu itu karena mereka diinginkan atau menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Ini di tabel ini ada dua tabel, yaitu stimulus respon dan teori kontrol, di mana ada realita yaitu kebutuhan yang kita sama. Di teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol ini bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang keempat, orang lain itu bisa mengontrol diri saya. Sedangkan di teori kontrol, yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan Anda tidak bisa mengontrol orang lain secara tidak langsung. Selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Seharusnya di teori kontrol adalah kita berkolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol ini model berpikir adalah menang dan menang.
Selanjutnya saya akan bahas tentang restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar apa itu restitusi. Di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan yang mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Di sini di restitusi itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu pasti menyakitkan, ketidaknyamanan, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan yang terakhir adalah murid merasa rendah diri. Sedangkan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan dan mematikan kreativitas dan menghukum dengan sistematis melepaskan menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah di mana di dalam konsekuensi itu ada penguatan jangka pendek, perlu monitoring yang berkelanjutan, stimulus respon, murid lebih menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk menghargai kesalahan. Sedangkan di restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang dan murid lebih menghargai dirinya dan orang lain. Dirinya menjadi kontrol dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. 9 ciri-ciri restitusi. Yang satu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. 4, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya adalah cara yang paling baik, fokus karakter bukan tindakan, mencari solusi, dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah. Sebelum saya lanjut ke keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu masih bingung restitusi itu apa? Benar kan? Contohnya, restitusi itu di mana seseorang guru menanyakan kepada murid apa saja yang setelah dia lakukan. Seperti contoh ya, anak terlambat. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan yang keyakinan. Di sini contohnya, ada murid terlambat namanya si Adit misalnya. Kita memanggil Adit dengan menggunakan 3 metode yang saya katakan tadi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas bahwa kita menenangkan anak, kita membicarakan itu terhadap anak bahwa semua orang itu punya salah dan bermasalah. Berarti di sini bukan kita mengiyakan kesalahannya, tapi membuat anak itu sadar bahwa kesalahan itu hal biasa. Di situ menstabilkan identitas. Yang selanjutnya memvalidasi tindakan. Setiap anak terlambat atau mempunyai masalah itu ada sesuatu yang menyebabkannya atau yang membuatnya melakukannya. Biasanya anak terlambat, Bu, saya itu sebenarnya terlambat itu karena saya harus tidurnya jam 1 malam. Kenapa? Saya harus cari duit. Nah, seperti itu. Atau saya begadang main game. Di sanalah kita memvalidasi tindakan anak. Oh, ternyata anak itu melakukan sesuatu hal itu karena ada dorongan atau ada tujuan atau ada penyebabnya. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Di sini menanyakan keyakinan kelas bahwa di setiap kelas itu ada suatu keyakinan yang kita buat. Mungkin Bapak Ibu akan bingung dengan keyakinan kelas, tapi akan saya bahas ke selanjutnya apa itu keyakinan kelas. Nah, kita menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, biar Bapak Ibu tidak bingung, saya tanya, berbeda
keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Berbeda tidak? Beda. Apa bedanya, Pak? Kalau aturan itu biasanya Dibuat. kemudian jadi patokan Nah, dan harus dituruti. iya. Sedangkan keyakinan kelas Kalau keyakinan itu kan tujuan untuk apa dan bagaimana supaya kelas kita itu lebih baik. benar sekali bahwa memang keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Karena kenapa? Di keyakinan kelas ini kita ada nilai-nilai kebajikan yang kita timbulkan. Ya seperti saya bilang tadi bahwa ada nilai kebajikan yang kita timbulkan. Ini contoh peraturan ya. Contoh peraturan adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, bergantian atau menunggu giliran, melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, gunakan masker. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira Bapak tadi sama Ibu sudah bisa membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Kira-kira kalimat keyakinan kelasnya apa? Apa? Kira-kira? Yang pertama silakan antri. Yang kedua apa? Coba lagi. Nggak apa-apa kita pelajaran coba kita sharing untuk hari ini pelajaran tentang. Yang kedua apa kira-kira? Yang pertama tadi antri. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Silakan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Silakan sesuatu tampil di tempatnya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa keyakinan kelasnya? Budayakan on time. Budayakan on time. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Antri juga. Dilarang melakukan kekerasan. Stop bullying. Stop bullying. Stop ya. Sama aja. Dilarang menggunakan narkoba. Apa nilai keyakinan kelasnya? Ayo, apa? Gak apa-apa Bapak Ibu coba untuk mengeluarkan pendapat. Kita sharing sebelum kita tahu apa sebenarnya keyakinan kelas yang dari poin-poin tersebut. Say no. Kesehatan pada diri kita. Harus menjaga kesehatan pada diri kita. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Kita lihat keyakinan kelasnya ya. Yang pertama ternyata adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain itu adalah menghormati orang lain. Hadir 15 sebelum pembelajaran dimulai adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan bersabar. Dilarang melakukan kekerasan adalah menghormati orang lain dan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba tadi benar, kesehatan, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Itulah nilai keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas lebih memotivasi orang dalam untuk memotivasi secara intrinsik. Di sini selanjutnya keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Karena kenapa? Kalau keyakinan kelas itu kita menanyakan kepada anak nilai apa yang kita mau dijadikan nilai kebajikan yang kita munculkan untuk keyakinan kelas. Jadi misalnya seperti tadi dilarang berlari, berarti nilai kebajikan yang harus anak pegangkan dulu adalah nilai kebajikan keselamatan. Selanjutnya nilai keyakinan kelas itu merupakan pernyataan universal dan dibuat dalam kalimat positif. Contohnya kalau kita sering membuat kalimat pasti dilarang merokok atau dilarang terlambat, padahal itu kalimat negatif.
seharusnya kita menggunakan kalimat-kalimat positif seperti datang lebih tepat waktu. Keyakinan kelas sebaiknya hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas pada waktu-waktu tertentu. Adapun prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama adalah mempersilahkan murid-murid untuk bercurah tentang pendapat mereka, apa yang mereka ingin sepakati. Biasanya kan kalau kita buat peraturan kelas, apa anak-anak yang akan bawa kita buat? Nah, kita mau mengajak mereka berkontribusi, mereka mau peraturan apa, keyakinan kelas apa yang pengen mereka sepakati. Selanjutnya mencatat semua masukan yang ada pada anak murid tadi tanpa terkecuali, karena di sini kita tidak membedakan anak satu dengan anak yang lain. Selanjutnya kita susun keyakinan kelas tadi sesuai dengan prosedur. Biasanya anak tadi membuat kalimat tadi dengan menggunakan kalimat negatif. Kita ganti dengan kalimat positif. Contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas. Kita ganti untuk kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangan dengan kalimat jangan tadi tidak kita gunakan karena itu kalimat negatif. Kemudian kita tinjau kembali curahan pendapat yang sudah kita catat tadi. Selanjutnya kita mengajak warga sekolah menemukan kebajikan, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang disepakati. Selanjutnya kita tinjau ulang kesepakatan tadi secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Seperti contoh komitmen atau keyakinan kelas kita di kelas cuma 3, yaitu bertanggung jawab, disiplin, apa hormat. Tapi poin-poin dari ketiga itu yang kita bahas nanti. Tapi nilai keyakinan kelasnya hanya 3 poin. Biar anak mengingat bahwa keyakinan kelas kita 3. Misalnya bertanggung jawab, komitmen, disiplin. Tapi dari uraian keyakinan kelas tadi menjadilah sebuah yang mereka curahkan tadi. Oh, berarti datang tidak terlambat itu merupakan komitmen atau kedisiplinan. Jadi anak, oh berarti saya harus datang tepat waktu karena keyakinan kelas kami adalah disiplin dan berkomitmen di sini. Selanjutnya keyakinan kelas diletakkan di dinding kelas. Karena kenapa? Keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang kita sepakati harus tertulis. Biar anak tadi tahu bahwa inilah nilai keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Ini alur dan langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita bertanya pada murid tentang kelas impian. Pasti murid-murid itu mengimpikan kelas yang seperti apa? Yang tidak ribut, yang nyaman, yang sampah tidak berserakan. Pasti seperti itu. Yang kedua, menuliskan di kertas apa yang mereka pikirkan dan kelas impian seperti apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, menempelkan hasil pemikirannya di papan tulis. Selanjutnya, berdiskusi dan membuat daftar kesamaan. Yang terakhir adalah dipajang dan ditandatangani sebagai tanda tangan kesepakatan. Ini materi tentang keyakinan kelas. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar pada manusia. Di situ bapak-bapak dan ibu-ibu lihat bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti kita butuh bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Yang 5, kesenangan. Pasti kita dan anak murid kita membutuhkan dasar kebutuhan
kebutuhan dasar ini. Ini contohnya adalah kasus. Di situ Bapak Ibu bisa lihat ada kasus di sini bahwa Ibu Amber, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ula-ula satu muridnya di kelas, yaitu Dani. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Dani yang seringkali meminta bekal makan siang yang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi ini, seperti Ibu Ambar ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Di sini dalam kasus ini di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar adalah karena lapar dan orangnya Tuhan tidak membawa bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah bertahan hidup atau untuk kebutuhan dasar hidupnya. Ini di kasus tadi ada jawaban lain. Jika Doni menjawab alasannya ada mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi mau memperhatikan dia, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang dari pembina. Ini tergantung oleh jawaban murid dari kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan. Seperti versi pertama tadi, jika Doni jawab, saya tuh mau ambil bekal makan siang anak temanku karena saya lapar. Jadi kebutuhan dasar yang ini dia penuhi adalah bertahan hidup. Jika dia versi lain menjawab, saya itu Bu hanya senang sama teman dan hanya pengen disenangi teman. Akhirnya kita sebagai wali kelas tadi memanggil orang tuanya dan orang tuanya lebih memperhatikan dia. Jadi kebutuhan yang dipenuhinya adalah rasa kasih sayang dan kebutuhan. Jika versi selanjutnya, jika Doni menjawab karena merasa hebat karena temannya jadi takut dan merasa takut dengan dia dan memenuhi keinginannya, maka kebutuhan besar yang dipenuhi dengan Doni adalah penguasaan atau kekuasaan. Dan jika Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makan teman-teman yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha dalam memiliki kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Dan jika Doni menjawab atas saya melakukan ini karena iseng Bu, iseng saja dan ingin melihat ekspresi wajah teman saya, kesal tidak saya mengambil makanan, menjadi penutup untuk Doni, maka kebutuhan dasar yang ingin dia beri adalah kesenangan. Itu tadi kebutuhan dasar yang manusia penuhi, yaitu kebutuhan dasar yang murid kita akan rasakan. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru itu ada 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang 5 posisi kontrol guru, kita saksikan tayangan berikut dulu.
bahwa guru itu masih memposisikan dia sebagai posisi penghukum. Ini contoh kasusnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Kira dulu. Kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana selama ini di sekolah ini? Ini contoh posisi penghukum. Ada kalimat-kalimat yang malas sekali itu jadi anak. Ini posisi penghukum di mana bahwa seorang guru memberikan hukuman atas apa yang terjadi pada muridnya. Nah, itu ada menunjuk, memegang pisau kayak gini biasanya ya kan Bapak Ibu. Dan ada hukuman verbal, secara verbal maupun fisik. Ini dampaknya sebenarnya bahwa posisi penghukum itu tidak boleh di sekolah. Ini di posisi yang kedua, yaitu posisi membuat merasa bersalah. Ini contoh dari kasusnya biar Bapak Ibu memahami posisi kontrol setiap yang ada di diri kita, bahwa guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Aku lagi ya. Ada kalimat senang yang bikin ibu susah, jadi membuat mereka merasa bersalah melakukan kesalahan. Disangkaimu tidak bisa membina kamu, jadi membuat dia merasa bersalah. Ibu bisa jantungan. Jadi apa anak murid tadi, aduh mampu saya kalau saya terlambat, berarti ibu itu bisa jantungan, saya mau ibu sakit. Jadi membuat murid menjadi merasa bersalah. Itu cenderung lebih lembut dan lebih tenang, dan kata-katanya menyalahkan murid. Nah, di sini kalau dampak dari posisi merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Posisi teman. Ini kasus Narep terlambat lagi memposisikan diri. Ini posisi apa? Teman. Kalau memposisikan diri sebagai teman. Nah itu kalau iya saya di wajah itu ada sindiran harus ironi kasar Sarkasme. tidak ada lagi. Nah, itu kalimat kesenangan ibu dari ibu. Nah, kita itu kedaman lagi tadi kita udah
posisi sebagai teman. Di posisi teman ini suara guru akan lebih ramah. Terus cenderung kita lebih bersenggak-gurau dengan tenaga murid kita. Merasa akrab dan nyaman dengan kita. Namun pada akhirnya ada dampaknya sebenarnya. Yang mereka anggap teman tadi dia berlaku baiknya cuma sebagai temannya tadi. Yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Yang terakhir posisi manajer. Ini contoh kasus. Bukan malas nih Bapak Ibu. Ini contoh kasus kalau gurunya di posisi kontrol yang benar. Nah, kalau posisi kontrolnya sebagai penghukum berarti dia bersifat seperti itu. Kalau dia posisi pemantau atau sebagai teman, dia akan seperti itu. posisi mana yang lebih tepat yang sebenarnya? Waktu yang konsekuensi tadi, ada yang sebelumnya terakhir tadi kalau Posisi sebelum posisi manajer. Pemantau. Ada yang lain?
pendukung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang mana menurut Bapak Ibu yang harus dilakukan sebenarnya? Ada tadi pemantau. Kalau ideal nih. Paling ini ya. Kalau ideal. Sebenarnya memang yang paling ideal adalah posisi manajer. Karena di sini kita menanyakan apa yang membuat murid terlambat dan menggantikan dengan konsekuensi ada diskusi. Seperti contoh tadi, kenapa kamu terlambat? Karena saya baru kesiangan. Kenapa kamu bisa baru kesiangan? Karena bisa ada yang membangunkan. Sebenarnya kamu ketidakbangunan seharusnya membuat jam alarm. Berarti ada solusi yang ditawarkan. Di sini Bapak Ibu mungkin sudah memahami dari video tersebut. Di sini saya pengen Bapak Ibu mencoba menjawab posisi kontrol apa saja di pertanyaan-pertanyaan di sini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa itu? Kalau Bapak Ibu sudah paham. Membuat merasa bersalah. Ada yang lain? Sepakat sama? Nah, yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Hukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Teman. Yang keempat, apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ya apa? Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, ada yang sebelumnya. Kamu selalu yang paling terakhir, kira-kira apa? Hukum. Kita coba ya, lihat benar nggak jawaban Bapak. Yang pertama, membuat merasa bersalah, benar. Tepuk tangan untuk semua. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya, penghukum, benar juga. Ayolah lakukan demi ibu, teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, benar. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, yaitu penghukum. Berarti Bapak Ibu guru sudah bisa menempatkan posisi kontrol mana yang harus Bapak Ibu tanamkan terhadap murid. Tepuk tangan untuk kita semua. Potong beringat. Ini yang saya bilang tadi bahwa di restitusi ada segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang sudah saya bilang tadi sebelumnya, bahwa di segitiga restitusi tersebut ada 3 yang harus kita lalui. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, meyakinkan keyakinan moral. Di menstabilkan identitas, biasanya kalimat yang sering dikeluarkan adalah seperti berikut. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, Bapak Ibu juga pernah buat salah. Selanjutnya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Siapa yang salah, Bapak Ibu juga tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri, terus menerus, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Ini kalimat yang muncul ketika kita memanggil anak untuk menstabilkan identitasnya. Biasanya kalau contohnya jika anak terlambat, kita panggil Pak dulu, assalamualaikum. Silakan duduk nak, ibu dapat laporan kamu dari guru tiket bahwa kamu terlambat. Kalimat yang biasa kita gunakan untuk pertama kali adalah ibu tahu kamu buat salah. Ibu juga pernah buat salah. Yuk kita cari solusinya. Seperti itu untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Di sini biasanya kalimat yang sering keluar adalah kamu
kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu yang butuhkan tanpa harus menghukum? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Contohnya sudah kita menstabilkan identitas anak tadi. Oh, ibu tahu kamu buat salah, itu manusiawi. Ibu juga pernah buat salah. Di sini kira-kira kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Berarti kita sudah memvalidasi tindakan anak tersebut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Di kalimat menanyakan keyakinan kelas, biasanya kalimat-kalimat yang sering timbul adalah apa nilai kebajikan yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal apa yang itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Biasanya setelah kita memvalidasi tindakan anak, kita tanya kenapa kamu buat salah? Saya datang terlambat ke kamar begadang. Kira-kira kamu melanggar nilai keyakinan kelas kita nggak tahu jika datang terlambat. Iya Bu. Kira-kira nilai keyakinan kelas apa yang sedang kamu langgar? Yaitu tidak disiplin Bu, biasanya seperti itu. Ini ada kasus yaitu wali kelas 7 SMP Pelindung. Anda baru saja selesai menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke ruang kelas. Anda untuk melihat tim piket kelas Anda dan bekerja sesampai kelas Anda terkejut karena hanya ada 2 murid Anda yang sedang membersihkan kelas. Anda menyadari bahwa Ciko tidak ikut berpartisipasi dalam piket kelas. Anda tahu betul bahwa sikap Ciko hari ini masuk sekolah. Anda bertanya kepada murid yang lain yang sedang piket. Mereka menjawab, Ciko tiba-tiba keluar dan begitu saja dari ruangan kelas dan membawa kelasnya. Penasaran dengan hal tersebut, mencoba mencari Ciko dan menemukan di warung depan sekolahnya sedang belajar. Anda memutuskan untuk langsung berbicara dengan Ciko di saat itu juga. Keyakinan kelas yang sedang disepakati mereka adalah hormat, bekerja, berterima dan dimiliki. Itulah mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Yang mana kita ice breaking dulu. Oke. Kita cari ice breaking apa? Ini tengah wali deh. Enggak. Ini buka ini anak. Silakan dengar Bapak Ibu. Ya. Langsing saya cantik yo. Jangan cek langsing kok ambo. Tahu mau kaya. Kalau kita break bersama. Nah. Oh, jangan sabar ya. Sam haram sam guri sam haram sam
Bapak Ibu pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello.